Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Cindikar TKJ. Di video pertama di tutorial ini mengenai membuat hotspot login di Mikrotik, kita akan membahas mengenai konfigurasi Mikrotik sebagai gateway. Sebelum kita ke tutorialnya, kita fokus ke topologinya terlebih dahulu yang kita buat. Nah, ini adalah topologi yang sudah kita siapkan kemarin ya. Jadi dari ESP itu masuk ke header 1 dan header 2-nya ke access point. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan ganti access point ini ke laptop terlebih dahulu, nggak langsung ke access point-nya. Karena kita mau setting di RB-nya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini udah ada ininya nih. RB-nya header 2 yang ke laptop ya. Ini ke laptop saya. Karena di sini sesuai dengan tutorialnya dari header 2 ke access point, tapi kita ganti access point itu ke laptop terlebih dahulu dan header 1-nya ke internet. Dan ini adalah kabel yang dari internetnya atau dari ESP-nya. Kita masukin yang dari internetnya itu ke header 1. Nah, ini header 1. Pastikan indikatornya di sini tuh menyala 1 dan 2. Karena yang kita gunakan adalah interface 1 dan juga interface yang kedua. Topologinya udah dipahamin dan juga perangkatnya udah kita pasang dari internet ke header 1. Ini ya, header 1. Kemudian yang header 2 ke klien atau bisa dikatakan di sini kita ke laptop terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, pastikan kalian topologinya juga sudah sama. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Pembahasannya tentunya kita gunakan aplikasi yang sudah sangat familiar bagi pengguna Mikrotik, yaitu Winbox ini. Nah, aplikasinya kayak gini. Atau kalau kamu belum punya aplikasinya, kamu bisa download di website Mikrotiknya langsung. Untuk cara mendownloadnya itu tinggal kamu tulis di Google mikrotik.com, kemudian kamu bisa langsung pergi ke menu software. Kemudian di situ ada Winbox, kamu tinggal pilih sesuaikan dengan laptop kamu, bisa yang 32 ataupun yang 64. Langsung kamu download, tinggal kamu langsung dijalankan atau diinstal aja. Kalau sudah, ini kebetulan saya sudah mendownloadnya, tinggal kita klik aja. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Winbox-nya, di sini kamu klik yang bagian dashboard. Kalau perangkatnya udah terhubung secara langsung kayak gini, pasti ada satu perangkat yang terhubung di sini. Di sini IP address-nya masih kosong, identitinya juga masih Mikrotik, dan di sini RB kita terdeteksi yaitu RB951UI. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan punya kalian belum muncul, bisa kamu klik refresh ini. Atau juga kalau udah di refresh nggak muncul-muncul, itu bisa kamu kosongin alamat IP di laptop atau di komputer kamu. Kalau sudah, di sini kita terhubungnya menggunakan MAC address terlebih dahulu karena IP-nya belum ada kan ya. Klik MAC address-nya, kita connect terlebih dahulu. Nah, ini sudah terhubung. Kalau misalkan perlu kamu reset di Winbox-nya, kamu boleh reset terlebih dahulu dengan cara sistem kemudian reset configuration. Nah, ini di checklist kemudian di reset aja. Tapi kebetulan kalau Winbox saya ini udah di reset ya, jadi langsung kita ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi Mikrotik sebagai gateway. Oleh karena itu kita akan bahas itu terlebih dahulu. Untuk langkahnya, pertama kita klik di bagian IP, kemudian di HCP client karena kita mau meminta IP ke ISP-nya yang tadi melalui header 1 ya. Di HCP client kita tinggal klik tambahkan interface-nya header 1. Nah, karena kita minta IP-nya di header 1. Apply, oke. Nah, pastikan di sini statusnya bound. Kalau sudah bound itu berarti header 1 itu sudah mendapatkan IP. Bisa kita klik di sini IP address. Nah, header 1-nya dia sudah mendapatkan alamat IP. Kalau sudah di HCP client, selanjutnya kita akan beri DNS untuk router ini. Ada di menu IP, kemudian DNS. Di bagian servernya ini kita pakai DNS Google aja, jadi 8888. Dan di sini bisa kita tambahkan satu lagi. Diklik segitiga yang kecil ini ya. 8844. Ini triknya kebanyakan. Nah, jangan lupa di checklist yang bagian allow remote request ini. Kalau sudah, apply, oke. DNS IP di HCP client udah, DNS sudah, kemudian IP firewall kita kasih NAT terlebih dahulu. Kita penjembatannya itu kita kasih terlebih dahulu di IP, kemudian firewall di bagian NAT.
Ini kita klik tanda plus, kita tambahkan C-nya srcnet, kemudian out interface. Ini adalah jalur internetnya. Jadi jalur internetnya kan tadi lewat Ether 1 ya. Dan masuk ke action. Ini action. Kita pilih yang masquerade. Kalau sudah, apply, oke. Sejauh ini harusnya router kita sudah terkoneksi dengan internet. Kita bisa coba menggunakan ping di sini, new terminal. Kita tulis ping google.com. Nah, dia sudah terkoneksi dengan internet ya. Kalau sudah, kita tinggal menghubungkan klien kita atau laptop ini biar dia terhubung dengan internet. Caranya itu kita beri IP terlebih dahulu, IP kemudian address. Di sini kita tambahkan 192.168.10.1/4. Ini IP-nya hanya ya terserah kamu, kalau IP-nya bisa kamu rubah sesuai dengan keinginan. Di sini sebagai contoh saya beri IP 10.1. Nah, kemudian di interface-nya ini karena di sini yang saya gunakan adalah header 2, jadi tinggal kita klik header 2, apply OK. Kalau misalkan hotspotnya kamu pinginnya langsung di wireless-nya, berarti di sini langsung pilih WLAN-nya. Atau bisa juga kalau mau keduanya, jadi lewat kabel juga bisa, lewat WLAN juga bisa. Itu kamu buat bridge terlebih dahulu untuk WLAN dan juga LAN duanya yang mau dihubungkan. Tapi di sini tutorialnya kita bikin yang pakai Ether 2 terlebih dahulu ya. Kalau misalnya nanti banyak request gimana caranya bikin hotspotnya pakai WLAN-nya, nanti saya buatkan untuk videonya. Di sini pilih Ether 2, kemudian apply, oke. Sudah ada IP-nya, dan di sini biar IP di komputernya mendapatkan secara otomatis, jadi tinggal kita klik IP, kemudian di HCP server, klik di HCP setup, ini biar IP-nya otomatis ya. Yang mau kita kasih IP otomatis itu kan yang Ether 2, kemudian kita next, ini IP-nya, gateway-nya ya, kita next aja di sini, rank untuk IP-nya, kemudian next, kita next lagi. Ini yang sudah kita buat. Nah, sudah selesai. Pertama di HCP client, kemudian ada DNS, kemudian ada firewall, kita tambahkan IP untuk Ether 2 dan di HCP server untuk Ether 2. Nah, langkah itu sudah cukup untuk konfigurasi Mikrotik sebagai gateway. Kita cek komputernya, harusnya ini sudah terkoneksi dengan internet. Biasanya kalau nggak langsung terhubung itu kita harus disable dan enable di bagian LAN-nya. Saya ada option. Nah, ini ya, di bagian Ethernet-nya ini di disable. Kemudian kita enable lagi. Kita tunggu. Nah, dia sudah mendapatkan akses internet. Kita coba pakai command prompt ping google.com. Nah, sudah mendapatkan akses internet. Coba kita buat browsing. Nah, dia sudah bisa mendapatkan akses internet. Tapi di sini kita kan baru mendapatkan akses internet, belum ada autentifikasi hotspot login-nya. Nah, ini terlebih dahulu kamu pahamin untuk konfigurasi Mikrotik sebagai gateway. Dan untuk konfigurasi hotspotnya biar terautentikasi dengan hotspotnya, itu akan kita bahas di pertemuan di part yang kedua. Oke teman-teman, demikian dulu video yang pertama ini. Jangan lupa ditonton video setelah ini, karena di situ kita akan buat bagaimana cara untuk membuat hotspot login di Mikrotik. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.